wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimi Fajri dengan NIM 2311050133 dari kelas 5 IPIE. Di sini saya akan mencoba membuat video tentang penugasan UAS, yaitu pembuatan video tentang bagaimana penginstalan aplikasi Omeka Classic dan penggunaan Omeka Classic. Nah, di sini saya akan menunjukkan tentang penginstalannya terlebih dahulu. Untuk melakukan penginstalan aplikasi atau Omeka Classic ini adalah kita ketikkan saja di sini di dalam pencarian Chrome kita itu Omeka Classic. Kita enter di sini. Nanti kita akan langsung diarahkan kepada ini. Kita klik bagian atas terlebih dahulu. Nah, di sini ketika kita sudah berada di halaman ini, di sini ada kita diperintahkan untuk melakukan download F3.2. Langsung saja kita klik download itu. Di sini kita get Omeka Classic. Kita pencet saja itu ya teman-teman semua. Kita tunggu. Ini kalau tergantung jaringan internet teman-teman semua. Kalau internetnya bagus, maka cepat. Nah, di sini langsung diarahkan di sini. Berhubungan saya sudah mendownloadnya, saya batalkan saja. Nah, ketika setelah berhasil melakukan pendownloadan, kita langsung masuk ke file. Nanti kita disuruh untuk melakukan pengekstrakan. Nih di sini. Saya sebelumnya sudah sempat juga melakukan nih di sini ya teman-teman. Ini diklik kanan saja. Tampilkan opsi lainnya. Ini berhubung saya sudah melakukan pengekstrakannya, jadi cara mengekstrak ini mungkin teman-teman semua sudah mengerti bagaimana cara ekstraknya. Di sini pun juga ada tertulis ekstrak semua. Jadi saya di sini tidak perlu lagi untuk melakukan pengekstrakan ya teman-teman. Mungkin sekian dari bagaimana cara dari download dan penginstalan Omeka Classic ya teman-teman. Kita disuruh untuk melakukan pendownloadan bahan yang dijadikan yang kita masukkan ke dalam aplikasi Omeka tersebut. Bahannya itu saya sudah mendownloadnya. Jadi langsung saja kita masuk ke file. Setelah berhasil masuk ke file, kita langsung ekstrak saja bahan yang sudah kita download. Ini bahan yang sudah kita download sebelumnya ya. Klik kanan saja. Langsung di sini kita ekstrak. Kita ekstrak here, klik window dulu. Langsung kita ekstrak here. Di sini kita tunggu sebentar sampai pengekstrakannya selesai. Nah, di sini sudah berhasil kita mengekstrak bahan latihannya, kita masuk ke dalamnya, tinggal double klik. Nah, disinilah prosesnya nanti ya teman-teman semua. Ini semua file item digital, header logo, plugin Omeka, struktur pohon koleksi, dan item public Omeka ini nanti kita masukkan ke dalam web Omeka Classic tersebut. Pertama-tama kita melakukan penginstalan kepada aplikasi FFmpeg ini. Caranya kita double klik. Nah, di sini kita lakukan pengekstrakan. Ini teman-teman, langsung kita klik kanan. Ini kita pilih extract to a specified folder. Nah, di sini kita pilih mau di mana kita masukkan nanti setelah berhasil kita ekstrak. Di sini saya masukkan saja ke disk local C. Disk local C kita masukkan ke dalam file program ini aja. Langsung oke. Ya kan? Kita tunggu dulu sampai pengekstrakannya berhasil. Nah, kalau ekstraknya sudah berhasil, ini kita tinggal close saja. Langsung kita masuk ke dalam disk lokal tadi yang tempat penyimpanan pengekstrakannya. Lalu tadi saya simpan di bagian file program. Nih di sini ya, FFmpeg, di sini klik.
kemudian kita pilih bin, klik di sini ke bagian kosong, ulang lagi. Nah, di sini kita klik kanan, terus copy, salin. Langkah selanjutnya kita buka aplikasi variabel Windows. Caranya di sini kita klik di pencarian laptop kita di bagian bawah ini. Di sini tinggal kita klik saja yang namanya Varia. Nah, ini sudah ditemukan. Klik 2 kali di sini. Klik Varia. Ini buka. Nah, di sini di bagian ini kita klik environment variable. Lalu di sini kita cari yang namanya patch. Lalu kita edit, kita klik new, klik kanan, tempel. Jika sudah, kita klik OK. OK lagi. OK lagi. Lalu kita buka lagi di bagian CMD, klik saja di tetap sama pencarian seperti tadi. Kita klik CMD. Lalu buka. Nah, di bagian ini kita ketikkan FFmpeg kalau di bagian ini kita ketikkan FFmpeg. Kita enter. Nah, kalau udah keluar semua seperti ini berarti tandanya sudah berhasil ya. Langkah selanjutnya adalah kita close saja ini, kita tutup semua berkas. Ini juga kita tutup. Ketika kita sudah berhasil, tadi setelah kita melakukan langkah yang sebelumnya itu, kita disuruh untuk melakukan restart laptop. Ini setelah berhasil restart laptop, langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi XAMPP ini. Aplikasinya kita buka, kita start Apache dan MySQL sampai kedua-duanya ini berubah menjadi warna hijau ya teman-teman semua. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, kita masuk ke localhost, kita masuk ke dalam Chrome. Nah, di dalam Chrome ini kita ketikkan localhost _omega lalu enter. Tunggu beberapa saat sampai kita diarahkan ke dalam omega. Ini tergantung kualitas jaringan ya teman-teman. Kalau jaringannya bagus, maka pencariannya juga cepat. Nah, ketika kita sudah di dalam omega, kita klik di tambah ini di new tab, kita klikkan localhost lagi, localhost _omega _admin. Nanti kita otomatis akan diarahkan ke layar omega itu ke bagian dashboard. Tunggu beberapa saat. Nah,
Ketika kita berhasil mengklikkan ini berhubungan dengan tutorial saya yang sebelumnya yang sudah saya sempat upload juga di YouTube. Bagaimana kita pembuatan username sama password ini terhubung ya sama tutorial yang pertama. Jika seperti ini, kalau sudah ada seperti ini, kita langsung saja masuk ke login. Nah, di sini. Nah, di sini kita untuk menambahkan tema di layar dashboard ini, cara menambahkan temanya itu adalah kita masuk ke appearance ini. Klik saja appearance. Nah, di sini banyak beberapa tema. Biasanya kalau pertama kali masuk ke layar dashboard ini kita diberikan 3 tema. Yaitu tema Dance Roy dan tema yang ini, lalu yang ini, tema Berlin. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan tema. Caranya adalah kita masuk ke file, lalu kita cari bahan latihan yang sudah kita ekstrak tadi. Saya menyimpannya di sini di bagian unduhan. Lalu kita scroll paling bawah. Biasanya kalau kita berhasil mengekstrak bahan latihan ini di laptop saya itu bahannya terletak di bagian bawah. Kita double klik. Lalu di sini kita cari di sini namanya ini Temp Public Omeka. Double klik saja ini. Di sini kita blok kedua-duanya terlebih dahulu dengan cara tekan shift, lalu kita arahkan ke atas, kita klik kanan. Setelah berhasil memblok, kita klik kanan. Lalu ini kita salin, kita paste ke disk C lagi, cari disk C di sini, kita paste ke bagian disk C. Lalu langsung saja di sini. Kemudian kita cari XAMPP. Lalu kita masuk ke bagian htdocs. Lalu masuk ke bagian Omeka. Lalu masuk ke themes. Ini ya teman-teman, themes ini. Themes. Lalu kita cari di bagian kosong di sini, double klik klik kanan, lalu paste. Nah, setelah seperti ini, sebelumnya kita blok lagi ini kedua-duanya. Lalu klik kanan. Di sini kita pilih extract here. Di sini kita cari WinRAR, lalu kita extract here. Kita tunggu beberapa saat. Setelah pengekstrakannya berhasil, nih di sini sudah muncul yang namanya Emiglio dan Santa Fe. Masuk lagi kita ke Chrome, lalu di sini ini kita refresh. Ini. Di sini kita berhasil menambahkan 2 tema yang tadi, yaitu Emiglio dan Santa Fe. Yang sebelum itu yang cuman ini ya teman-teman, Thanks Roy dan Season ini ya. Berarti di sini langkah pertamanya kita berhasil menambahkan tema ke dalam Omeka Classic. Nah, langkah selanjutnya adalah kita disuruh men-setting logo. Caranya configure themes. Ini jaringan saya agak lola ya teman-teman, jadi refreshnya itu agak lama. Di sini kita klik pada logo file ini, kita klik choose file ini. Lalu kita cari di mana kita taruhkan tadi penyimpanannya itu. Masuk ke bagian unduhan. Di sini kita lihat bahan latihan. Klik header logo. Nah, di sini ini ada banyak macam logo di sini. Kalau di sini header logo width ini berarti tulisannya itu warna putih. Tetapi saya di sini ingin melihatkan header logo black, ini kita pilih yang black, klik 1 kali lalu kita buka. Nah, otomatis di sini akan sampai filenya di sini. Di bagian header image ini kita klik juga choose file.
Nah, lalu kita pilih header image. Kita buka lagi. Nah, ini ya, kalau udah seperti ini berarti sudah berhasil. Langkah selanjutnya ini kita klik plugins. Ini tinggal kita save ya teman-teman, save change. Nah, cara menceknya ini ya, nanti di bagian awal, di bagian perpustakaan Nurul Fajri itu otomatis itunya sudah berubah. Nah, ini dari awalnya seperti ini kita tinggal refresh saja, otomatis nanti ininya berubah. Nah, seperti ini jadinya nanti ya teman-teman. Ini berarti prosesnya sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita diperintahkan, langkah selanjutnya adalah kita klik plugins ini. Lalu di sini klik di bahan, kita cari lagi di bahan latihan. Tempat bahan latihan kita tadi yang sudah berhasil kita ekstrak. Cari saja di bahan latihan Omeka. Lalu di bahan latihan ini kita cari plugins Omeka. Double klik. Nah, ini kan ada 4 folder berbentuk WinRAR. Copy ke 4-4-nya dengan cara klik dulu 1 kali lalu shift lalu diarahkan ke bawah. Setelah berhasil mengcopy, lalu kita pastikan kita klik kanan. Maaf, kita ulang lagi. Shift, kita salin. Lalu kita pastikan ke dalam XAMPP. Di sini masuk ke XAMPP. Lalu htdocs lagi. Kita cari di sini htdocs. Setelah htdocs kita pilih Omeka. Lalu plugin. Cari sini namanya, lalu masuk ke dalam plugins. Lalu paste di sini. Tunggu dulu sampai berhasil. Setelah berhasil mempaste ke sini, lalu kita melakukan pengekstrakan lagi. Ini kita blok lagi terlebih dahulu ke 4-4-nya. Kita ekstrak di sini saja. Klik kanan, lalu di sini klik WinRAR, lalu extract here. Tunggu beberapa saat sampai pengekstrakan yang selesai. Nah, kalau sudah berhasil pengekstrakannya, yang 4 ini kalau teman-teman ingin menghapus juga nggak apa-apa, karena sudah siap diekstrak. Ini kita hapus. Nah, langkah selanjutnya kita diperintahkan kembali ke Chrome. Kita kembali lagi ke Chrome. Ini kita refresh terlebih dahulu. Nanti otomatis plugin yang tadi ini akan bertambah menjadi 7 ya teman-teman, yang awal totalnya 3. Di sini kita install Collectioner. Kita install. Lalu order alfabet ini kita checklist. Lalu kita save. Dan di sini kita diperintahkan juga untuk mendownload, menginstall geolocation. Kita install lagi. Ketika kita berhasil melakukan penginstalan, di sini kita langsung saja save image tanpa mengganti fitur-fitur yang di sini. Kita langsung saja klik save image. Nah, lalu kita di sini juga diperintahkan untuk mendownload HTML5 media. HTML5 media kita install juga ini. Lalu di sini kita save langsung. Langsung saja di save. Nah, di sini kita disuruh juga melakukan PDF embed. Menginstall PDF embed. Lalu kita di sini langsung saja men-save change. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kita diperintahkan untuk mengklik klik collection ini ya teman-teman. Bukan collection draft tapi collection saja. Klik itu. Lalu kita masuk ke dalam bahan latihan lagi. Kita masuk ke dalam bahan latihan. Di mana saya menaruhnya di bagian unduhan ini. Kita masuk ke bahan latihan, di sini kita klik double klik. Lalu di sini kita klik folder struktur pohon koleksi. Nah, di sini
Kita klik struktur pohon koleksi ini. Nah, di sini banyak. Buka saja filenya di dalamnya dengan cara double klik, nanti otomatis kita diarahkan kepada PDF Foxit. Nih, nanti seperti ini. Ini nanti kita masukkan ke dalam Omeka-nya ya teman-teman. Lalu setelah seperti ini kita perkecil dulu ukurannya, terlalu besar, agar memudahkan kita dalam sistem penyalinannya nanti. Nah, setelah seperti ini kita masuk lagi ke Chrome, lalu kita klik Add Collection. Ya, ini yang teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, di bagian ini, di bagian title ini kita isi. Di bagian double quote, di sini kita isi. Di sini. Nah, disinilah kita title ini kita masuk ke dalam PDF PDF Foxit tadi. Di sini kita salin arsip Win Imam Bonjol. Kita Ctrl C. Lalu kembali lagi ke dalam Chrome, kita masukkan ke sini, kita Ctrl V. Arsip Win Imam Bonjol. Lalu ini publiknya jangan lupa di checklist. Kemudian Add Collection. Nah, di sini. Nah, makanya di sini kan tadi awalnya kan kosong. Berarti kita berhasil menambahkan arsip Win Imam Bonjol. Nah, langkah selanjutnya adalah lakukan langkah yang sama. Di sini Add Collection lagi. Nah, ikutin saja yang ada di dalam file PDF ini. Title. Nih, kita masukkan di sini detailnya itu fakultas. Berarti langkah yang kedua itu adalah kita memasukkan fakultas. Klik ini, kita salin. Fakultas Adab dan Humaniora. Ini kita Ctrl C. Lalu kita kembali lagi ke Chrome. Di sini kita tempelkan saja di sini, Ctrl V. Lalu di sini di bagian subjek kita masukkan. Nah, langkah selanjutnya itu kalau sudah seperti ini, kalau kita berhasil menambahkan Fakultas Adab dan Humaniora, langsung kita checklist public, lalu kita add collection. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan dua, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora, arsip Win Imam Bonjol. Langkah selanjutnya kita di sini ingin memasukkan di Fakultas Adab ini kan ada beberapa jurusan. Di sini saya ingin memasukkannya. Caranya adalah kita klik Add Collection. Untuk memasukkan jurusan, kita pergi ke Parent Collection terlebih dahulu. Di sini kita buat kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora. Kita masuk lagi ke Dublin Code. Nah, di sini title-nya ini kita lihat dulu di bagian PDF Foxit, yaitu bahasa dan sastra Arab. Kita salin aja ini. Bahasa sastra Arab, kita Ctrl C. Lalu kita masuk lagi ke Chrome, kita tempel di sini, Ctrl V. Ini kita hapus saja kelebihan. Nah, sini kita jangan lupa checklist public, lalu kita add collection. Nah, otomatis di sini nanti akan tambah di bagian Fakultas Adab dan Humaniora ini. Bahasa sastra Arab ini termasuk ke bagian sub judulnya. Nah, cara melihatnya adalah kita pergi saja ke bagian collection tree ini. Otomatis bahasa dan sastra Arab ini berada di bagian subjudul Fakultas Adab dan Humaniora. Kita masuk lagi ke collection. Nah, caranya kita tambahkan lagi. Ikuti langkah yang sama seperti yang di awal. Kita pergi ke parent collection terlebih dahulu. Kita tambahkan di sini Fakultas Adab dan Humaniora. Masuk lagi ke Dublin Code. Ke title, kita buka lagi PDF Foxit-nya. Di sini kita masukkan diploma 3.
Sini yang ada itu diploma 3 ilmu perpustakaan. Tapi saya tidak memasukkan diploma 3 ilmu perpustakaan ini, saja langsung saja masuk ke perpustakaan informasi Islam ini. Berhubungan itu jurusan saya ya teman-teman. Lalu kita Ctrl C. Masuk lagi ke Chrome. Kita paste di sini. Lalu kita checklist, add collection. Nah, sini ya. Tadi kan bahasa sastra Arab ini berhasil kita tambahkan ke dalam subjudul Fakultas Adab. Di sini juga sama. Perpustakaan informasi Islam ini juga berada di bagian Fakultas Adab dan Humaniora. Langkah selanjutnya kita tambahkan lagi seperti itu seterusnya. Sini kita tambahkan lagi yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di sini kita masukkan bahasa sastra Arab udah. Di sini kita masukkan sejarah peradaban Islam. Kita Ctrl C. Lalu kita masuk lagi ke Chrome. Kita ini title-nya kita paste di title. Kita masuk ke parent collection lagi. Lalu kita klik Fakultas Adab dan Humaniora lagi. Lalu setelah berhasil, kita checklist public dan add collection. Nah, ini sudah banyak ya teman-teman. Kita lihat lagi nanti sejarah peradaban Islam itu berhasil ditambahkan atau tidak. Ini berhasil ya teman-teman. Kalau berhasil, langkah selanjutnya adalah kita cara input item. Caranya adalah kita pilih menu item ini ya teman-teman. Kita pilih menu item. Kita masuk lagi ke bahan latihan untuk memastikan melihatnya. Masuk lagi ke bahan latihan yang berada di unduhan tadi, berada di bagian paling bawah. Setelah berhasil masuk ke dalam bahan latihan, klik file item digital. Kita cari di sini file item digital. Ini ya teman-teman, berarti kita double klik. Lalu kita klik foto. Nah, ini ya teman-teman. Berarti ini saya cuma memastikan bahwa filenya itu sudah ada, sudah lengkap semua. Jadi kita sekarang hanya untuk menambahkannya ke dalam Omeka atau memasukkannya ke dalam Omeka. Kita masuk lagi ke Chrome. Di sini ada namanya add an item. Klik add an item ini. Nah, di sini caranya adalah, cara mengisi ini adalah kita lihat tadi di bagian metadata foto yang sebelumnya nih, di bagian metadata foto kita double klik. Nah, kita ikutin saja instruksi dari bagian metadata foto ini. Nih, kita scroll. Tadi di dalam Omeka kita disuruh menambahkan title yaitu judul. Kita salin dulu judulnya. Lalu kita Ctrl C, masuk lagi ke dalam Chrome. Ini title, kita masukkan ke dalam title, lalu kita Ctrl V. Nah, kita di sini juga disuruh untuk menambahkan subjek. Masuk lagi ke dalam PDF. Nih, subjeknya banyak ya teman-teman. Ini subjeknya caranya seperti ini. Kita salin saja semua terlebih dahulu. Ctrl C. Lalu masuk lagi ke dalam bagian Chrome. Lalu kita masukin di sini. Nah, ini nanti kita pisahkan satu persatu, kita tambah lagi kolomnya ini. Caranya adalah kita add input. Nah, nanti otomatis satu kolom berhasil ditambah. Nah, jadi vulkanik ini kita taruh ke dalam kolom teman-teman, ada kesalahan. Nah, ini Ctrl V lagi. Nah, kita salin yang vulkanik ini, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke bawah, Ctrl V. Jadi yang vulkanik di atas ini kita hapus saja. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan lagi satu kolom. Kita salin lagi yang ini Bukit Tinggi. Kita Ctrl C lagi, kita pindahkan ke bawah. Nah,
Jangan lupa untuk menghapus subjek yang ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan di sini description. Kita lihat lagi di bagian PDF worksheet. Kita cari di sini description. Nah, di bagian description ini kita salin saja semua. Kita Ctrl C. Kita masuk ke dalam Chrome. Lalu kita masukkan ke sini semuanya. Lalu di bagian kreator, masuk lagi ke dalam PDF-nya. Sini ada kreator Zulkarnaini Rohas. Salin. Kita Ctrl C. Lalu masuk lagi ke Chrome. Seperti itulah langkah selanjutnya. Ini tanggal tahun kontributor. Ini kita bisa dalam sini di dalam file tulis saja. Sini kita hanya menambahkannya. Right, kita lihat di sini ada right. Ada di atas ini, right ini. Ctrl C. Fokus di sini. Lalu kalau ada kalau tidak ada di sini, kita juga apa? Langsung kita masuk ke formanya. Kalau sini join fotografi. Spek Ctrl C. Masuk ke form. Format kita Ctrl V. Dan ini IND, kita kerja di IND. Lalu tipe ini kita lihat dulu. Sini gambar digital. Di sini di masuk lagi. Ini video, lihat ada di sini. Tipe cover. Kita langsung saja. Masuk ke video. Nanti ada kalian nanti saja. Kita langsung isi cover. Ctrl V. Lalu apa di sini kita lihat foto. Lalu kita pilih icon data. Di sini kita pilih ini. Di sini kita klik bagaimana formatnya foto. Still image. Nah, dulu di still image ini kita ikuti lagi apa perintah dari file metadata tadi teman. Sini. Nanti original formatnya kita isi foto. Di sini kita isi foto. Lalu physical dimension ini kita isi 2 kali 14 mm. Isi jadi 20 kali 14 mm. 20 dikali 14 mm. Lalu setelah itu kita lihat kita siap. Di sini kita isi. Kita sebenarnya juga masuk ini kita isi. Lalu selanjutnya di sini kita klik public, text public. Dan di sini kita atur arsip with nomor lalu kita add item. Tunggu saat proses dimakan. Nah, berarti berhasil ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini berarti berhasil. Berhasil kita tambahkan satu foto yaitu jam gadang dan abu vulkanik gunung berapi Bukit Tinggi ini. Langkah selanjutnya di bagian ikuti langkah yang sama seperti langkah kita menambahkan ini, yaitu kita add an item ini lagi. Kalau sudah seperti ini kita langsung masuk saja ke dalam bahan latihan tadi. Kita masuk lagi ke bahan latihan. Nih, di sini kita klik skripsi. Nah, di sini kita lihat dulu mana ini seperti yang tadi awal kita foto barang. Ini kita ditentukan untuk menambahkan lagi, kita masuk ke dalam aplikasi Fotopedia, kita klik ini dulunya. Kita Ctrl C, kita masuk ke dalam lagi, kita pasti di sini, untuk subjek seperti itu. Kita bisa langkah-langkah di sini. Supaya kita tidak balik masuk ke aplikasi Fotopedia dan Google kita salin dulunya terlebih dahulu. Langsung nanti kita di sini saja. Nah, di sini. Kita klik analisis jawab. Ctrl C, lalu ini kita langsung masuk saja. Langsung kita masukkan input. Langsung kita tambahkan satu input, kita Ctrl V, nanti kita berhasil menambahkan. Ini kita tambah lagi, kita lagi ini. Ctrl C lagi, input lagi. Kita refresh saja. Di sini kita pasti di sini lagi. Lalu kita sudah berhasil kita tinggal ilmu kesehatan. Kita Ctrl C di sini, kita hapus ini. Lalu kita input lagi. Di sini otomatis ada bagian kolom kosong. Di sini kita isi paste. Lalu kita salin tesis. Kita Ctrl C lagi, kita hapus saja ini. Kita tambahkan lagi input. Lalu kita paste di sini Ctrl V. Nah, langsung saja kita disuruh di sini untuk menambahkan description. Kita langsung masuk ke dalam worksheet. Ada description ini kita semuanya saja teman. Jadi kalau kita katakan buku ini coba. Lalu kita Ctrl C, kita masuk ke form. Lalu kita pastikan saja di sini semuanya. Di sini kita diminta untuk masukkan kreator. Di sini kita akan jasa sekali lagi. Ctrl C, masuk ke form. Kita paste di sini. Itu langkah seterusnya teman. Kita ikuti saja instruksinya. Ini kita taruh relasional kalau tidak ada kita boleh dikosongkan. Kita langsung masuk ke language di sini. Ya formatnya kalau di format di sini adalah PDF A3 teman kita ini. Kita pastikan lagi ke dalam form. Di sini lalu language-nya. IND saja kita buat sini singkatan saja. Language IND. Lalu untuk IP-nya ini kita lagi ke PDF. Di sini adalah skripsi. Kita buat skripsi. Skripsi.
Sini ada identifiannya. Balik lagi kosongkan. Kita langsung saja masuk ke cover. Sini. Ctrl C. Ctrl V. Setelah hasil di bagian item tipe data ini, yang ini kita ganti ke dalam, kita pilih teks karena berbentuk teks ya, kita ganti saja ke dalam teks. Langsung masuk ke file, kita masuk ke sini, choose file. Kita tunggu dulu, kita masukkan di sini foto skripsinya. Kita masuk ke bagian unduhan lagi. Kita masuk ke dalam bahan latihan tadi. Kita file item digital, pilih skripsi. Kita ini fotonya. Otomatis ini ditambahkan. Konsep ini kita checklist public dalam perpustakaan ilmu informasi Islam. Lalu kita add item. Kalau berhasil, tampilannya akan menjadi seperti ini. Berarti kita sudah berhasil menambahkan dua judul di sini. Yang pertama itu jam gadang, yang kedua analisis Word pada tesis ilmu medis Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2014 dan 2013. Ini bisa kita sebut ini udah kita bilang sudah berhasil ya teman-teman semua. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah setelah kita berhasil menambahkan dua item ini, langkah selanjutnya di sini adalah saya akan mencoba menambahkan item tetapi di sini berupa video ya teman-teman. Caranya adalah kita sama seperti langkah di awal, kita klik add an item ini. Lalu kita masukkan title ini atau judul itu berdasarkan instruksi dari videonya, dari bagian latihan tersebut. Saya di sini akan mencari lagi bagian latihannya yang berhasil saya ekstrak tadi. Double klik di sini, kita masuk ke dalam file item digital. Double klik juga di sini, kita masuk ke dalam video. Nah, di sini kita bisa lihat di sini metadata videonya juga disediakan oleh dosen saya. Di sini berarti kita di sini hanya untuk menyalinnya saja lagi. Dia. Oke. Nah, kalau sudah terisi sampai ke bawah, kita masuk ke dalam item tipe metadata. Dan item tipe ini kita ganti ke moving image. Kalau ada moving image kita masukkan, berarti ini ya berarti video, berarti gambar yang bergerak ya teman-teman. Nah, ini transkrip ini kalau ada di instruksi file metadatanya kita isi ya. Ini ada, berarti kita isi. Nah, seperti ini teman, kita Ctrl C lagi, kita pastikan lagi ke omega-nya, original formatnya kalau ada kita isi. Di AVI pun seperti ini, kita salin saja ini. Masukkan ke original formatnya, kita Ctrl V. Durasinya kalau ada kita isi. Kita salin lagi, kita Ctrl C. Untuk compression nih, kalau ada compression kita isi ya teman-teman. Di sini kompresnya MPEG 4. Jadi kita ketikkan saja di sini MPEG 4. MPEG huruf besar semua ya teman-teman. MPEG 4. Nah,
Lalu kita masuk ke produser. Kalau ada produser di metadata video ini kita isi. Kalau tidak ada kita skip. Berarti sini tidak ada teman-teman, berarti kita skip. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin memasukkan videonya. Di situ kan di bagian latihan, yang file bagian latihan sudah dibagikan Bapak itu kan ada di situ berupa videonya. Jadi teman-teman, videonya itu setelah saya cek, ini sebelumnya aturan maksimum file ini adalah 40 MB. Nah, berhubungan file video itu 43 MB, jadi tidak bisa dimasukkan. Jadi teman-teman harus menggantinya ini terlebih dahulu. Mengganti ukurannya 40 ini menjadi 100 MB megapiksel. Lalu teman-teman kalau ingin mengganti ini, di dalam video tutorial YouTube Bapak itu sudah disediakan. Di sini saya tidak merecord bagaimana cara menggantinya. Silakan dicek video tutorial YouTube Bapak tersebut. Sini saya tinggal memasukkan filenya saja. Nah, ini filenya di sini. Kita klik buka. Nanti otomatis ini langsung nih, ukurannya adalah 41,95 MB. Di sini saya sudah menggantinya menjadi file maksimum itu adalah menjadi 100 MB. Nah, begitulah teman-teman. Nah, masalahnya di sini adalah di map ini saya tidak bisa memasukkan alamat. Tidak tahu kenapa penyebabnya. Nih. Nah, error kan teman-teman. Jadi ini hanya sekadar buat bahan latihan. Jadi saya juga bingung kenapa itu bisa gagal. Jadi saya tidak memasukkan alamatnya. Jadi saya langsung saja selesai mengupload ini, saya langsung menyimpan. Jangan lupa ininya diganti dulu ke arsip UIN Imam Bonjol. Lalu ini jangan lupa diceklis ya teman-teman, public. Kita klik public. Nah, lalu kita klik add item. Nah, berarti ini sudah berhasil teman-teman. Yang awalnya item ini cuma 3, saya sudah berhasil menambahkan satu lagi, yaitu tentang video UIN Imam Bonjol Padang. Sini ya teman-teman. Coba kita cek lagi ke bagian perpustakaan Rohimi Fajri ini teman-teman. Ini kita refresh saja. Nah, otomatis di sini bagian browse item ini juga bertambah. Juga totalnya menjadi 3 ya. Sebelumnya ini 2, sebelumnya 0. Saya berhasil menambahkannya menjadi 3 item. Sini bentuk videonya. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa menonton videonya ya teman-teman. Tuh. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Mungkin sampai di situ saja video bagaimana cara penggunaan aplikasi Omeka atau web Omeka Classic ini. Saya kalau ada salah kata atau dalam nada berbicara saya tidak lancar atau masih dalam proses pembelajaran, saya minta maaf. Saya mengucapkan banyak terima kasih atau banyak minta maaf. Saya Rohimi Fajri, saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.